Film Filipina yang satu ini mungkin lebih bikin deg-degan bagi siapapun yang menontonnya. Selain menimbulkan emosi dan amarah juga menimbulkan sesuatu yang lain. Dan aku sarankan kalau nonton film ini tuh pas sepi aja ya, karena banyak banget buka-bukaannya. Sebelum lanjut, aku mau kasih tahu dulu kalau film ini 90% isinya begituan. Jadi mungkin banyak foto-foto yang aku sisipkan supaya ramah buat kalian tonton reviewnya. Film ini tuh tentang 3 orang sahabat yang berbeda kondisi ekonomi dan status sosial. Ada yang udah jadi janda, ada yang masih di fase nakal-nakalnya, ada juga yang udah jadi tante-tante dan berencana menikah. Ini adalah Pauline, seorang gadis muda yang sedang dalam masa nakal-nakalnya, di mana dia sangat tertarik sama yang namanya begituan. Kalau gak gituan sehari aja, mungkin kepalanya pusing 7 keliling. Udah banyak korban-korbannya, tapi kebanyakan yang usianya seumuran dengannya atau di atasnya sedikit. Di sisi lain, ada seorang tante yang bernama Trixie sedang bersama kekasihnya yang bernama Tony. Mereka berencana menikah dalam waktu beberapa bulan lagi. Sayangnya, Tony ini sudah kebelet dan pengen bobol Trixie. Tapi Trixie nggak memperbolehkannya karena dia hanya ingin memberikan itunya pada suaminya saja. Perbedaan antara Trixie dan Pauline sudah terlihat dari keluarga. Trixie tinggal di lingkungan yang mewah, sementara Pauline bersama kedua orang tuanya yang hidup di lingkungan menengah ke bawah. Trixie hanya tinggal bersama dengan ibunya saja. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka dan kini dia menjadi tulang punggung keluarga. Selain mereka berdua, ada lagi yang satu lagi namanya Katrina. Bertiga, mereka bersahabatan dan sering nongkrong di klub malam. Ya, udah jelas lah ya, mereka di sana bersantai sembari mencari pemandangan. Berbeda dengan Trixie dan Katrina. Dia ke sana lebih ingin bersantai-santai aja. Namun, Pauline berbeda. Tampaknya dia ingin mencari mangsa supaya bisa diajak begituan. Tatapannya mengarah pada Tony, kekasihnya Trixie. Mereka saling memandang. Sepertinya ada sesuatu di antara mereka. Dan ternyata benar dulu mereka memang punya hubungan. Sayangnya, Tony lebih memilih Trixie karena Trixie lebih matang dalam mengatur emosinya. Ketika Pauline mengingat-ingat masa itu, dia menjadi tantrum dan seolah-olah keinginannya harus terpenuhi. Tapi, dia tidak menunjukkan itu kepada sahabatnya. Kalau di depan mereka, dia seolah-olah kuat dan tegar. Sahabatan mereka tidak lengkap kalau tidak ada cowoknya. Jadi Frankie mengisi kekosongan itu menjadi lengkap. Tapi sayangnya sepertinya Frankie ini agak melambai kalau dilihat-lihat. Trixie bekerja menjadi sales mobil yang cukup profesional. Banyak orang membeli mobil kalau ditangani sama dia. Ya gimana tidak, soalnya targetnya bapak-bapak tajir yang lebih fokus sama gunung kembarnya saja. Berbeda dengan Pauline dan Katrina. Katrina udah menjanda dan punya anak, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia ingin kembali bersuami. Beruntungnya, seorang pria yang bekerja menjadi pramusaji klub ternyata naksir sama dia. Bagusnya lagi dia hanya ingin gituan sama Katrina kalau sudah resmi. Respect sih buat cowok-cowok modelan begini. Trixie udah punya cukup uang dan siap menikah. Apalagi dia juga sudah menunggu-nunggu hari itu. Tapi Trixie menganggap kalau Tony belum siap. Hanya dia yang tahu kenapa dia bisa begitu. Suatu hari mereka berempat janjian nongkrong di rumah Trixie. Ya, biasalah bergosip dan membuat rencana jalan-jalan. Tony juga hadir dan tatapannya masih mengarah pada Pauline. Sepertinya bakal jadi masalah ini. Dan benar saja, Pauline berniat jahat pada Trixie, menghancurkan hubungannya dengan Tony. Dia mengatakan pada Trixie kalau dia tuh kenal sama Tony. Dulu Tony tuh udah pernah nikah dan terkadang masih berhubungan dengan mantan istrinya. Trixie pun terkejut, apakah benar yang dikatakan Pauline? Gara-gara mulut ember Pauline, hubungan Tony dan Trixie jadi mulai kacau. Pauline memanfaatkan kesempatan itu, ngajak Tony buat begituan. Dia berhasil, tapi apesnya, aksi mereka ini ternyata dilihat sama Trixie. Sementara Pauline malah senyum-senyum aja, merasa gak bersalah. Lalu keesokan harinya Pauline datang berniat minta maaf, tapi nyatanya dia malah bikin onar lagi. Minta maafnya gak tulus. Malah dia bilang kalau Tony ini lebih nyaman dengannya karena dikasih enak-enak, sementara sama Trixie gak pernah. Pauline berpikir kalau Tony bakal berpihak padanya, tapi sayangnya tidak. Tony justru malah marah besar padanya sehingga tidak ada maaf baginya.
Pauline menyesal lalu minta maaf pada Trixie lagi, tapi Trixie justru malah membiarkan Pauline bersama Tony. Meski begitu, hatinya galau. Di satu sisi, Trixie masih sayang pada Tony. Ibunya juga membantu memberikan nasihat, setiap orang punya kesalahan. Ya, setidaknya Tony berbuat seperti itu sebelum mereka menikah. Terlebih lagi, Tony juga terus berusaha minta maaf pada Trixie, hingga pada akhirnya dia luluh dan mereka berbaikan. Sementara Pauline yang udah terlanjur malu mengakhiri hidupnya. Dia menyayat tangannya dengan silet. Kepergian Pauline meninggalkan duka bagi sahabat-sahabatnya. Tapi hidup harus terus tetap berjalan. Dan yang terpenting, makan-makan. Itulah tadi dulu cerita film Liberated. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.